Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa thalabul ilmi di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga dirahmati Allah, tema kajian kita di pertemuan kali ini adalah yang berjudul generasi rapuh di era yang serba instan. Generasi rapuh di era serba instan. Coba kita renungkan sejenak. Kita ini sekarang hidup di zaman yang luar biasa cepatnya. Apa-apa serba instan. Ibu-ibu kalau pengen makan apa gitu nih, tinggal klik. Mau belanja tinggal pesan. Mau kendaraan ya tinggal ada aplikasi. Mau hiburan tinggal scroll. Mau terkenal tinggal viral. Bahkan terkadang baru bangun tidur, ya belum cuci muka, belum yang lainnya, tapi sudah pegang HP. Ya. Sehingga terkadang banyak yang merasakan kalau internet lambat beberapa detik saja, itu sudah mulai gelisah. Baterai tinggal 5%, rasanya seperti hidup itu ikut lowbat. Kalau chat tidak dibalas cepat, pripun Bu, nek jenengan chat sinten ngonten, WA sinten ngonten terus nggak dibalas cepat, biasanya pun pripun? Mulai suudzon badan. Nah, kadang mulai suudzon. Aku WA ra dibalas sih gur diwaca tok. Kalau postingan sepi yang like, mulai merasa tidak dihargai. Inilah zaman yang membuat manusia terbiasa mendapatkan semuanya dengan cepat dan instan. Namun pertanyaannya adalah, zaman yang serba cepat, yang serba instan ini sudahkah melahirkan sebuah kekuatan? Atau justru malah melemahkan? Karena justru ironinya, di tengah teknologi yang semakin canggih, banyak orang-orang yang semakin rapuh. Fisik mungkin kuat,
gadget semakin canggih, semakin pintar, akses ilmu nggih semakin mudah. Tapi mental sedikit demi sedikit mulai down. Hati sedikit-sedikit mulai insecure. Iman sedikit ujian langsung goyah. Sehingga hari ini banyak orang yang tidak tahan dikritik. Tidak tahan dikritik. Tidak tahan kalau gagal. Banyak orang yang gak tahan di dalam menjalani proses. Tidak tahan kalau menunggu lama. Bahkan tidak tahan hidup sederhana. Contohnya ketika baru gagal sekali saja sudah merasa hidupnya hancur. Baru dicela sedikit saja langsung pengen menjauh dari manusia. Baru diuji ekonomi sudah hilang semangat ibadah. Padahal para ulama dahulu menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis. Imam Bukhari mengembara ke berbagai negeri demi ilmu. Imam Syafi'i hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa ketika menuntut ilmu. Sedangkan saat ini pripun? Buku PDF sudah tersedia banyak. Kajian tinggal klik, ceramah tinggal play. Tapi semangat belajar justru seringnya adalah mengendor, melemah. Kenapa bisa begitu? Apa sebabnya? Karena ternyata sebuah kemudahan yang tidak diiringi dengan kekuatan jiwa akan melahirkan generasi yang rapuh. Kerapuhan hari ini bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah pendidikan, tapi masalah mental, masalah ruhiyah. Banyak orang tertawa di media sosial, tapi menangis dalam kesendirian. Banyak yang terlihat percaya diri, padahal hatinya penuh dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Banyak orang yang hidupnya terlihat bahagia, padahal hidupnya kosong dari makna, kosong dari arti. Karena ternyata kenyamanan tidak selalu melahirkan ketenangan. Kenyamanan tidak selalu melahirkan ketenangan. Memang itu teknologi ini bisa memudahkan hidup seseorang. Tapi teknologi tidak bisa menguatkan hati, karena yang menguatkan hati adalah iman. Yang menguatkan hati, yang menguatkan jiwa itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Maka dalam kesempatan ini monggo sesarengan kita bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, itu generasi rapuh di era yang serba instan. Kita perlu memahami bersama kenapa generasi hari ini mudah rapuh, apa penyebabnya, dan kira-kira apa bahayanya. Bagaimana Islam membentuk generasi yang kuat imannya, kuat mental, kuat menghadapi ujian kehidupan. Karena umat Islam tidak butuh generasi yang hanya pandai bermain di jari layar, tapi ternyata lemah di dalam menghadapi realita. Umat Islam butuh generasi yang kuat ketika diuji, sabar ketika gagal, tegar ketika dihina, istiqomah meskipun hidup tidak mudah. Sehingga harapannya kita sebagai pribadi juga harus kuat di dalam menghadapi kerasnya tantangan hidup di zaman sekarang ini. Kita mulai yang pertama. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah anak hebat bukan anak yang selalu dimudahkan. Anak hebat bukan anak yang fasilitasnya canggih, bukan apa-apa serba instan, serba dimudahkan. Kalau kita berbicara tentang cinta orang tua kepada anak, maka tidak ada yang meragukan besarnya cinta orang tua kepada buah hatinya. Orang tua rela bekerja siang malam, rela capek, rela kurang tidur. Bahkan banyak orang tua yang rela menahan keinginan pribadi demi anak-anaknya. Tapi masalahnya, tidak semua rasa kasih sayang melahirkan kebaikan. Kadang justru karena terlalu sayang, anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Maksudnya adalah sayang tapi memanjakan. Hari ini banyak orang tua yang mengukur kasih sayang dengan kalimat, yang penting anak saya jangan susah, yang penting anak saya nyaman, yang penting anak saya tidak kecewa, yang penting keinginan anak saya semuanya terpenuhi. Sekilas terlihat baik, tetapi tanpa sadar anak sedang dibentuk menjadi pribadi yang tidak siap dalam menghadapi kehidupan. Coba kita lihat ibu-ibu fenomena sekarang ini. Anak ada yang bangun kesiangan, tapi orang tua tetap membela. Kasihan, semalam kecapean. Anak males belajar, langsung diberi gadget supaya diam. Anak lupa tidak mengerjakan PR, orang tua yang panik, orang tua yang akhirnya mengerjakan. Anak bertengkar dengan temannya, bertengkar sedikit dengan temannya, tiba-tiba langsung dibela tanpa mau melihat kesalahannya.
Anak dimarahi Pak Guru, Bu Guru, langsung menyalahkan sekolah. Padahal hidup nyata tidak akan selalu memanjakan mereka. Apakah dunia akan selalu lembut? Tidak, karena hidup adalah perjuangan. Hidup perjuangan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah mensifati bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Allah tidak mengatakan hidup yang penuh dengan kenyamanan, tidak mengatakan hidup yang selalu mudah, tapi Allah menjelaskan bahwa manusia akan hidup dalam perjuangan, kesulitan, ujian, dan tantangan. Maka anak yang tidak dibiasakan menghadapi kesulitan sejak kecil, maka akan mudah rapuh ketika dewasa. Selalu dimanjakan, nggak dilatih menghadapi kesulitan sejak kecil, akhirnya mudah goyah, mudah ambruk. Kadang orang tua terlalu takut melihat anaknya sedih. Padahal tidak semua kesedihan itu buruk. Sedikit kecewa, contohnya pun sedikit kecewa bisa melatih kesabaran. Sedikit gagal bisa melatih mental. Sedikit susah bisa melatih tanggung jawab. Masalahnya hari ini banyak anak yang ingin semuanya serba cepat dan nyaman. Kenapa? Karena sejak kecil terlalu dimanjakan, terlalu dimudahkan. Mau makan tinggal disiapkan, baju kotor tinggal lempar. Kamar berantakan, yang bereskan sinten, Bu? Ya ibunya. Uang habis tinggal minta. Akhirnya kalau tidak dilatih tanggung jawab, anak tumbuh tanpa rasa tanggung jawab. Padahal generasi hebat niku lahir. Generasi hebat lahir dari sebuah latihan dan perjuangan. Kita lihat para sahabat Nabi dididik. Ali bin Abi Thalib sejak muda sudah ikut perjuangan dakwah. Wonten malih Usamah bin Zaid di usia muda sudah dipercaya memimpin pasukan besar. Kenapa mereka bisa kuat? Karena sejak muda sudah dididik dengan tanggung jawab, bukan kok dimanjakan terus-menerus. Coba hari ini kita lihat fenomena yang mengkhawatirkan. Anak sedikit capek langsung mengeluh. Baru belajar sebentar capek. Baru membantu orang tua sebentar lelah. Baru menghadapi masalah kecil stres. Kenapa mentalnya lemah? Kenapa, Bu? Karena terlalu lama hidup dalam kenyamanan. Kados ini otot niku kalau tidak pernah dipakai akan melemah. Begitu juga dengan mental yang tidak pernah dilatih,
Jadi mental yang tidak pernah dilatih menghadapi kesulitan akan rapuh mental tersebut. Maka sesekali nih anak itu perlu dilatih untuk merasakan apa? Anak perlu dilatih menunggu. Kadang nih biasa kalau anak itu merasa apa? Kecewa, capek, harus berlatih menerima konsekuensi. Ini bukan menyiksa anak, tapi menguatkan, melatih. Seperti apa Bu? Seorang pelatih yang melatih atlet nih. Latihan itu kan melelahkan. Latihan seorang atlet itu sangat lelah, tapi membuat tubuh itu kuat. Begitu pula pendidikan dalam kehidupan. Coba kita lihat dan kita renungkan, fenomena sekarang ini banyak anak pintar secara akademik tapi lemah di dalam menghadapi tekanan hidup. Nilai jelek sedikit langsung down, dikritik sedikit langsung marah, tidak terima dalam suatu hal langsung merasa hidupnya gagal. Padahal dunia nyata itu kan lebih keras dari dunia sekolah. Kalau sejak kecil semua jalannya selalu mulus, selalu dilapangkan, anak tidak belajar menghadapi batu di jalan kehidupan, sehingga bukan kok orang tua niku fokus membuat anak nyaman, tapi fokuslah membuat anak kuat, mentalnya tangguh. Karena nyaman belum tentu kuat. Bahkan kalau terlalu nyaman justru melemahkan. Banyak saat ini banyak anak yang gak mau keluar dari zona nyaman. Ini masalahnya pun gak mau keluar dari zona nyaman. Maka disinilah bagaimana kita menyeimbangkan, kita juga cinta anak, sayang anak, tapi bukan berarti menuruti semua keinginan anak. Nah, kadang bentuk cinta terbesar adalah bentuk cinta yang sebenarnya cinta orang tua kepada anak itu bisa terwujud dalam apa? Mendidik anak agar siap menghadapi kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Dan yang dimaksud kuat di sini bukan hanya fisik, tapi kuat imannya, kuat mentalnya, kuat kesabarannya, kuat di dalam menghadapi ujian. Maka kita biasakan anak dengan tanggung jawab sejak kecil. Meskipun tanggung jawab sederhana. Contoh sederhana kadang ibu anak diberi tanggung jawab merapikan tempat tidur sendiri, mencuci piring sendiri, membantu pekerjaan rumah, membawa barang sendiri, disiplin waktu.
Tidak semua itu tidak semua keinginan anak terus kita belikan, kita turuti. Kadang anak itu perlu mendengar kata anak perlu mendengar kata tidak dari orang tua. Karena hidup juga tidak selalu berkata iya. Ya karena kalau semua keinginan anak selalu dituruti, anak akan sulit menerima kenyataan saat dewasa kelak. Sehingga ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, salah satu kesalahan besar orang tua hari ini adalah ingin memberikan masa kecil yang terlalu nyaman karena orang tua merasa di sini susah, merasa mereka itu dulu penuh kesusahan, terus pengen bagaimana anaknya itu selalu nyaman. Orang tua terkadang mengatakan di sini aku susah, maka anak saya jangan sampai merasakan susah. Nggih niate sae, niatnya baik, tapi harus hati-hati. Jangan sampai karena kita ingin anak tidak merasakan kesusahan, justru kita menciptakan generasi yang tidak tahan kesulitan. Kadang anak sekolah niku kadang ada waktunya tidak kita jemput, Bu. Ning nek cedak maksudipun. Nek tebing ya dijemput. Kalau dekat kadang anak kita latih, nak cuma dekat, berangkat sendiri ya, nanti pulang sendiri. Awalnya bisa, Bu. Nih, sehari 2 hari itu berangkat sendiri, pulang sendiri meskipun tasnya kabotan, Bu. Kabotan apa? Tas, karena buku pelajarannya apa? Banyak. Belum lagi ketambahan MBG yang nggak dimakan di sekolah. Tapi sehari 2 hari bar niku napa tibake masuk angin, panas, demam. Terus bar niku napa, Bu? Orang tua tidak jadi napa? Tidak jadi melatih napa? Anak untuk jalan sendiri. Akhirnya napa? Setiap hari selalu diantar jemput padahal guru cedak. Karena ada kekhawatiran nanti kalau saya suruh jalan sendiri, langkon nek gimana nanti kalau sakit, gimana kalau demam, nanti kalau dan lain sebagainya. Diculik ya, diculik. Apalagi kalau tempat jalannya itu rame. Kalau jalannya niku nggih, rumahnya dekat, terus tidak rame, sebenarnya nggih napa? Bisa dilatih. Cuma kadang orang tua niku nggih tidak tegaan. Nih. Sehingga ibaratipun jangan terlalu memanjakan karena orang itu tidak pernah ditempa, yang tidak pernah ditempa biasanya mudah patah. Besi itu kuat lahir dari panasnya api. Begitu pula manusia yang kuat itu lahir dari latihan kehidupan. Maka bismillah kita latih anak kita untuk sabar, disiplin, tanggung jawab, mandiri, tahan menghadapi ujian, karena suatu hari nanti orang tua akan dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia yang fana ini, dan yang ditinggalkan orang tua adalah bagaimana meninggalkan anak dalam kondisi kuat imannya, kuat mentalnya yang sudah ditanamkan sejak kecil.
kuat akhlaknya, mampu menghadapi kerasnya kehidupan. Tidak sebagaimana zaman sekarang ini, goro-goro diputus pacar langsung terjun dari jembatan. Jembatan sing wingi viral nggih Bu nggih. Jembatan teng Mojokerto. Itu kan mental yang rapuh. Gara-gara masalah asmara tiba-tiba menabrakkan diri ke truk. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian berikutnya, kenapa kok banyak yang mentalnya rapuh, tidak menjadi seorang anak yang kuat? Ternyata sebabnya itu adalah karena kurang kedekatan orang tua. Yang poin yang kedua ini pentingnya kita memahami ketika gadget menggantikan kehangatan orang tua. Kalau kita perhatikan kehidupan keluarga zaman sekarang ini, ada sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan. Rumah-rumah yang bagus, teknologi semakin canggih, fasilitas semakin lengkap, tapi kehangatan dalam keluarga justru semakin berkurang. Banyak rumah terlihat tenang, tapi sebenarnya dingin, benar-benar dingin. Bukan karena AC ini, bukan karena kulkas, tapi dingin, memang gak ada kehangatan dalam keluarga. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Ayah pegang HP, ibu sibuk scrolling media sosial, anak tenggelam dalam game dan videonya. Satu rumah tapi hatinya berjauhan, satu meja makan tetapi tidak ada percakapan, satu ruang keluarga tapi masing-masing hidup dalam layar. Inilah ironi zaman modern sekarang ini. Teknologi tidak mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat. Coba nggih Bu nggih, dahulu niku riyen nggih, orang tua kalau pulang kerja disambut anak-anak dengan ceria, dengan cerita. Tapi sekarang baru pulang kerja langsung buka HP, anak ingin bicara tapi orang tua jawabannya ya iya tapi sambil lihat layar HP. Akhirnya apa? Akhirnya anak merasa tidak didengar, tidak diperhatikan, tidak dipahami. Padahal anak itu kan ya nggak bisa dibesarkan dengan layar HP. Kalau anak yang terlalu lama dibesarkan di layar HP akan kehilangan banyak hal Bu. Anak kalau sering di depan layar, baik layar HP atau televisi, maka akan kehilangan kemampuan berkomunikasi, kehilangan kedekatan emosional, kehilangan rasa empati, bahkan kehilangan ketahanan mental. Karena layar tidak bisa menggantikan cinta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang luar biasa dalam membangun kedekatan dengan keluarga dan anak-anak. Beliau bukan hanya memberi nafkah, tapi beliau hadir bersama mereka. Beliau mencium cucunya, beliau bermain dengan anak kecil, menggendong anak. Bahkan ketika sujud punggung beliau dinaiki. Kita lihat
betapa lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nih, jadi ternyata anak itu rapuh karena kurangnya kedekatan dengan orang tua. Dan nanti ibu-ibu nih, kadang orang tua itu baru sadar ketika anak sudah terlalu jauh. Nih, ketika sudah kehilangan kedekatan emosional, nih, tidak diarahkan, akhirnya nopo? Akhirnya baru menyadari ternyata selama ini kurangnya perhatian menjaga kehangatan dalam keluarga. Ternyata dampaknya besar, menjadikan anak itu rapuh karena terlalu lama dibesarkan dengan di layar HP. Jangan sampai rumah kita penuh sinyal, penuh wifi, tapi nggak ada komunikasi. Jangan sampai terhubung internet tapi terputus hatinya. Anak tumbuh dekat dengan gadget tapi jauh dari agama, jauh dari orang tua. Jadi generasi yang kuat itu tidak dibangun dengan teknologi, tapi generasi yang kuat dibangun dengan cinta, perhatian, dan kedekatan ruhiyah. Kedekatan apa? Ruhiyah. Jadi sehingga perlu menjaga apa? Menjaga kehangatan di dalam keluarga agar anak itu tidak rapuh dan bermental kuat. Yang ketiga, generasi cepat bosan dan tidak tahan proses. Ini penting sangat. Generasi cepat bosan dan tidak tahan proses. Napa melih nek mondok iki dangu nggih. SMP mondok, SMA mondok, akhirnya naudzubillah kadang sampai pada taraf akhirnya bosan dengan ilmu agama. Ini PR besar bagi para pengurus pondok. Kenapa anak itu merasa bosan? Ketika sejak SMP mungkin, terus SMA sudah belajar ilmu agama, akhirnya bosan dengan ilmu agama, gak pengen belajar lagi. Nah, generasi cepat bosan, tidak tahan proses, ini salah satu penyakit besar generasi hari ini. Cepat bosan, tidak tahan proses. Ingin semuanya serba cepat. Mau berhasil cepat, mau kaya cepat, pengen terkenal cepat, mau pintar cepat, mau hafal Al-Quran cepat, bahkan kadang baru mulai usaha seminggu sudah ingin hasil yang luar biasa. Ini namanya pun budaya instan. Budaya instan itu apa, Bu? Budaya yang membuat manusia tidak sabar menjalani proses. Padahal seluruh hal besar dalam kehidupan ini dibangun dengan waktu, perjuangan, dan kesabaran. Mboten enten nggih, pohon besar kok tumbuh dalam satu malam. Tidak ada pemimpin besar lahir tanpa tempaan. Kita lihat petani nggih Bu nggih, petani menanam hari ini tapi nggih besok tidak langsung panen. Harus menunggu, menyirami, merawat, menghadapi ujian, gagal panen. Barulah kemudian bisa menikmati hasil. Begitulah Bu, sunatullah kehidupan. Tapi generasi hari ini sering ingin hasil tanpa proses.
baru belajar sedikit sudah ingin ahli, baru bisnis sebentar sudah ingin kaya, baru menghafal beberapa ayat sudah ingin dipanggil ustadz, baru menulis sedikit sudah ingin viral. Padahal hidup itu bukanlah sulap. Kesuksesan adalah akumulasi dari kesabaran yang panjang. Kesuksesan adalah akumulasi dari kesabaran yang panjang. Kita lihat firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Napa Bu? Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Ayat ini sangat mendalam. Jadi manusia itu bukan Allah tidak mengatakan memperoleh setiap apa yang diinginkannya, tapi manusia memperoleh apa yang diusahakannya. Artinya ada ikhtiar, enten usaha, enten kerja keras, enten perjuangan, ada pengorbanan, ada proses panjang. Nah, masalahnya hari ini banyak anak tumbuh dalam budaya serba cepat. Pengen hiburan tinggal scroll, pengen makanan tinggal pesan, mau tontonan tinggal klik, mau jawaban tinggal tanya Mbah Google, ChatGPT, AI. Akibatnya apa? Otak terbiasa dengan rangsangan yang cepat. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya karena otak terbiasa dengan rangsangan yang cepat, akhirnya anak menjadi sulit fokus, mudah bosan, tidak tahan membaca yang lama, tidak tahan belajar yang mendalam, ingin semuanya serba singkat. Belajar 10 menit pun wis gelisah. Membaca baru 2 halaman sudah pengen pindah. Baru mendengar kajian sebentar gak sabar sudah pengen buka HP. Baru gagal sekali langsung menyerah. Kenapa? Karena terbiasa dengan hiburan instan. Karena video pendek niku nah niki ternyata video pendek yang terus berganti. Karena video pendek short, kalau di YouTube ada reel, kalau di IG video pendek yang terus berganti membuat otak terbiasa mencari sensasi yang cepat. Akhirnya ketika harus menghadapi suatu yang membutuhkan kesabaran, anak gak kuat. Padahal ilmu niku berat. Iman itu butuh perjuangan, kesuksesan itu melelahkan. Kita lihat ulama zaman dulu Imam Nawawi sampai rela sedikit tidur demi ilmu. Beliau menghabiskan waktu malam untuk membaca, menulis. Imam Bukhari mengembara ke banyak negeri demi mencari hadis. Imam Ahmad rela berjalan jauh, hidup susah demi ilmu.
Mengapa mereka menjadi besar? Karena mereka tahan proses. Niki kata kunci ini pun tahan proses. Kadang anak baru membaca beberapa halaman sudah mengatakan pusing bu, pusing. Baru menghadapi kesulitan sedikit sudah mengatakan, wah saya nggak cocok ini, saya nggak cocok, nggak sesuai. Baru gagal sebentar sudah mengatakan, saya nggak berbakat, mungkin ini bukan jalan saya. Padahal semua orang hebat pasti pernah melewati masa sulit. Sehingga salah satu kerusakan budaya instan adalah anak akan kehilangan daya tahan. Padahal dalam kehidupan ini yang menentukan keberhasilan seringkali bukan siapa yang pintar. Yang menentukan keberhasilan bukan siapa yang pintar, bukan siapa yang jenius, tetapi siapa yang paling mampu bertahan. Banyak orang cerdas tapi gagal. Kenapa? Karena cerdas ning mudah menyerah. Sebaliknya orang yang biasa-biasa saja kecerdasannya, orang biasa itu bisa berhasil karena sabar dan istiqomah. Bu, hidup niki Bu nggih. Hidup ini bukan lomba balap sprint. Bukan lomba lari jarak pendek. Senes sprint Bu nggih. Tapi hidup adalah perjalanan panjang. Ngaten nggih, maka anak perlu diajarkan apa? Disiplin, nggih, konsisten, menghargai proses. Napa Bu? Menikmati perjuangan. Jangan biasakan semuanya serba cepat. Biarkan anak belajar menunggu, karena menunggu niku melatih kesabaran. Biarkan anak merasakan sulitnya belajar, karena dari situlah mental itu akan tumbuh. Hari ini banyak orang tua tanpa sadar ikut merusak mental proses anak. Anak bosan belajar langsung diberi hiburan. Anak sedikit susah langsung dibantu total. Anak gagal langsung cari jalan pintas. Akhirnya anak tidak belajar menghadapi kesulitan. Begitu juga padahal mental nih, anak kalau tidak pernah dilatih bertahan, maka sedikit tekanan saja bisa membuatnya runtuh. Ada anak yang tidak lolos sekolah favorit langsung depresi. Baru ditolak kerja sudah merasa hidup selesai. Baru bisnis rugi sekali langsung trauma. Baru dikritik ya langsung marah, langsung mundur. Kenapa? Karena sejak kecil tidak dibiasakan menghadapi proses yang panjang. Padahal generasi terdahulu itu kuat karena terbiasa hidup sederhana dan berjuang. Sekarang generasi sering lemah karena terbiasa nyaman. Padahal kenyamanan yang berlebihan itu bisa melemahkan jiwa. Jadi tugas orang tua tugas orang tua itu bukan hanya membuat anak pintar, tapi membuat anak tahan dalam menghadapi perjuangan.
Akhirnya napa Bu? Nggih, kita ajarkan target bertahap, disiplin harian, membaca rutin, menghafal sedikit demi sedikit, menyelesaikan tugas sampai tuntas. Karena keberhasilan besar dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Niki Ibu nggih, kata kuncinipun keberhasilan kesuksesan yang besar dibangun dari napa? Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, paling istiqomah meskipun sedikit. Jadi bukan hanya sekedar semangat sesaat, tapi hari ini dunia memang menawarkan jalan pintas yang begitu banyak. Pengen dang sugih, akhirnya pesugihan. Pengen dang disenangi dengan orang banyak, akhirnya pasang susu. Nah, pengen serba jalan pintas. Kemudian berikutnya, mendidik mental tangguh di tengah zaman serba nyaman. Niki napa? Tentunipun membutuhkan beberapa kiat dan strateginya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini bisa kita lihat bagaimana anak-anak kita ketika menghadapi sebuah kesulitan, akhirnya napa? Tidak bersabar. Padahal sesuatu yang sulit itu bisa menjadi sebuah kesempatan untuk melatih mental. Kalau kita lihat zaman sekarang ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis pendidikan, bukan krisis teknologi, tapi krisis ketahanan mental. Fisik sehat, gadget canggih, akses ilmu semakin mudah, tapi sedikit gagal langsung putus asa, sedikit dihina langsung down, sedikit masalah langsung ingin menyerah. Padahal yang namanya hidup tidak pernah lepas dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Jadi ayat ini sangat jelas, Allah tidak mengatakan hidup akan selalu nyaman, tapi Allah memastikan hidup adalah tempat ujian. Maka anak yang tidak dibiasakan menghadapi kesulitan sejak kecil akan mudah hancur ketika dewasa. Nah sekarang anak tumbuh dalam lingkungan yang terlalu nyaman, apa-apa dibantu, apa-apa disediakan, apa-apa dimudahkan, sehingga sedikit susah langsung ditolong, sedikit kecewa langsung dicarikan jalan keluar. Akibatnya anak tidak pernah belajar menghadapi tekanan hidup. Padahal dunia nyata niku jauh lebih keras daripada rumah. Kalau mental tidak kuat, maka anak akan mudah runtuh. Nah ini.
Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya adalah krisis adab dan hilangnya ketahanan jiwa. Jadi salah satu musibah besar generasi hari ini bukan hanya lemahnya ekonomi, lemahnya pendidikan, tapi juga lemahnya adab yang itu menjadikan generasi ini rapuh. Karena yang kuat, hakikat generasi yang kuat adalah kuat adabnya. Maka bagaimana kita menguatkan dari sisi adab ini. Kemudian yang keenam, media sosial itu membentuk anak percaya diri atau insecure. Kita kan hidup di zaman yang unik. Hari ini seseorang bisa melihat kehidupan ribuan orang hanya dengan genggaman tangan. Tapi napa Bu? Kita lihat kalau bangun tidur langsung buka medsos, makan sambil medsos, sebelum tidur medsos, bahkan kadang lebih lama melihat layar daripada melihat wajah keluarga sendiri. Padahal media sosial seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa sangat membahayakan, bisa jadi sarana dakwah, ilmu, silaturahmi, dan bisnis. Namun media sosial bisa menjadi sumber iri hati, kecemasan, syahwat, riya, bahkan depresi. Masalah besarnya, anak-anak sekarang tumbuh dalam dunia perbandingan. Setiap hari mereka melihat orang liburan, melihat orang kaya, orang terkenal, orang terlihat bahagia, orang terlihat sempurna. Lalu tanpa sadar mereka mulai membandingkan hidupnya dengan mengatakan, oh ternyata aku kalah ayu, kalah bagus, oh tiba-tiba aku kalah sukses, oh tiba-tiba aku nggak keren seperti mereka, oh ternyata saya tidak menarik. Inilah yang perlahan melahirkan generasi insecure. Padahal apa yang terlihat di media sosial belum tentu kenyataan. Banyak orang terlihat tertawa di internet tapi menangis dalam kehidupan nyata. Banyak rumah terlihat harmonis di kamera, padahal penuh pertengkaran. Banyak orang terlihat kaya, padahal terlilit apa Bu? Terlilit ulo, ngoten nggih? Terlilit hutang. Media sosial hanya menampilkan potongan terbaik kehidupan manusia. Hanya potongan sing ditampilke sing apik-apik. Tetapi kan anak-anak tidak memahami hal tersebut. Akhirnya mereka merasa hidup orang lain kok selalu indah ya. Ini sangat berbahaya bagi mental generasi sekarang. Karena manusia yang terus membandingkan dirinya dengan orang lain akan kehilangan rasa syukur. Sehingga jangan mudah jatuh hanya karena penilaian manusia. Jangan mudah rendah diri karena
karena dunia, karena kemuliaan di sisi Allah, bukan penampilan, bukan popularitas, bukan follower, tetapi hakikatnya adalah ketakwaan. Hari ini Ibu, banyak anak merasa nilai dirinya tergantung pada media sosial. Postingan ramai senang, postingan sepi sedih. Padahal harga diri manusia tidak boleh bergantung pada komentar dari manusia. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita membangun generasi kuat iman di tengah fitnah akhir zaman. Sehingga ibu-ibu, sebenarnya inti kekuatan generasi ini bukan pada fisik, bukan teknologi, bukan pada kecerdasan akademik, bukan pada kekayaan, tapi intinya adalah pada iman. Keimanan yang kokoh, yang kuat, karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi kehidupan. Hidup yang penuh dengan fitnah, banyak yang menggoyahkan iman manusia. Fitnah zaman sekarang yang sangat dahsyat. Anak-anak kita ini kan menghadapi apa, Bu? Menghadapi tontonan yang merusak. Ya, mungkin sudah puluhan tahun dididik di pondok, dididik ya dengan baik. Itu kadang rusak hanya karena tontonan 10 detik, 5 detik yang berulang. Anak-anak kita menghadapi pergaulan bebas, budaya pacaran, belum lagi pemikiran yang menyimpang, ateisme, kemudian sekularisme, Syiah, belum lagi budaya materialisme dan gaya hidup yang hedonis. Semua itu masuk melalui satu benda kecil yang bernama HP. Kalau iman anak lemah, maka anak mudah hanyut. Dulu kerusakan itu sulit untuk diakses, tapi sekarang dalam hitungan detik semuanya bisa masuk ke kamar anak-anak kita. Inilah beratnya mendidik generasi akhir zaman Jadi pendidikan iman tidak boleh dianggap tambahan, tapi iman ini pondasi utama. Kalau pondasinya lemah, bangunan mudah runtuh. Maka ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana menjaga akidah anak, ibadahnya, akhlaknya, lingkungannya, dan hatinya. Dan hatinya. Sehingga ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama anak-anak yang hari ini bermain di rumah, suatu saat akan hidup di dunia yang keras. Kita tidak mungkin selamanya mendampingi anak-anak kita. Suatu hari mereka akan menghadapi yang namanya tekanan hidup, fitnah zaman, pergaulan yang berat, kekecewaan, ujian yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan anak-anak yang kuat, yang tangguh untuk menghadapi itu semua? Atau justru tanpa sadar, jangan sampai kita sedang membesarkan generasi yang rapuh, generasi yang sedikit masalah langsung menyerah, sedikit kritik langsung marah, sedikit gagal langsung putus asa, lebih dekat kepada gadget daripada keluarga, lebih takut kehilangan follower daripada kehilangan iman. Sehingga di sini perlu kita pahami, anak tidak hanya butuh sekolah yang bagus,
tidak hanya butuh fasilitas yang mewah, teknologi yang canggih, tapi yang anak butuhkan adalah keteladanan, perhatian, pelukan orang tua, doa orang tua, pendidikan iman, dan rumah yang menghadirkan ketenangan. Jadi generasi yang kuat tidak lahir dari kemewahan, tapi lahir dari iman yang kokoh, adab yang baik, kesabaran, perjuangan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu sibuk menyiapkan dunia anak hingga lupa menyiapkan hati anak. Sehingga kata nih, mungkin hari ini anak kita masih kecil nih, masih kita panggil, masih kita peluk, kita arahkan, tapi waktu terus berjalan dengan cepat, akan datang masa ketika kita mungkin agak jauh dari anak, maka perlu kita tanamkan, perlu kita wariskan keimanan, akhlak, keteguhan, dan ketahanan jiwa. Niki bekal bekal yang paling mahal untuk menghadapi zaman, karena ketika iman yang kuat, anak akan tetap berdiri meskipun dunia mengguncangnya. Ketika hati dekat dengan Allah, anak tidak mudah hancur oleh kegagalan. Ketika akhlaknya baik, maka anak akan menjadi cahaya di tengah rusaknya zaman. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari fitnah zaman. Semoga Allah jadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah, kuat imannya, kuat mentalnya, lembut akhlaknya, cinta Al-Quran, mencintai ilmu dan ulama, serta menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Demikian ya ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.